kita kembali di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Menanti-nanti berita ini itu terkait dengan seleksi CPNS atau seleksi CASN ya Pak? Betul. Seleksi CASN tahun 2024. Untuk CPNS di tahun 2024 ini ada beberapa tahapan. Tempat seleksi kita ada di satu titik khusus iya. untuk Pemprov Jabar. Tahun 2045 itu visi misinya akan menjadi provinsi termaju. Kalau yang dulunya teman-teman P3K itu tidak bisa ikut seleksi CPNS, kali ini diberikan kesempatan. Menjelegur gitu. Menjelegur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kabid. Kang Teteh, kita kembali di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Ini Aji Podcast terspesial di antara yang spesial-spesial lainnya. Kenapa coba Pak Kabid? Kenapa ya? Ada informasi yang lagi ditunggu-tunggu ya? Nah itu buat dia, Jabar. betul sekali. Ini kalau kita hitung ritme ya pasti kebanyakan Akang Teteh itu khususnya di sana di Jabar ataupun bahkan di tempat lainnya itu menanti-nanti berita ini itu terkait dengan seleksi CPNS atau seleksi CASN ya Pak? Betul. Seleksi CASN tahun 2024. Nah ini momentum sekali. Baik, Akang Teteh izin memperkenalkan dulu ada Pak Kabid nih di depan kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Nur Hidayat SEMkom dan beliau adalah Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di BKD Pemprov Jabar tentunya. Kalau kita mengistilahkan istilahnya bidang PPIK dari mulai sampai selesai ada di bawah semua ya. Mulainya saja dan terakhir gitu. Oh iya gitu ya. Tengahnya dan lain-lain. Lain-lainnya tersebar di bidang lainnya. Baik Pak, izin apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Bapak sibuk selalu ini mengejar-ngejar ya Pak untuk memberikan kabar terbaik ke Akang Teteh. Tapi sebelumnya nih kita mau kasih ini dulu pantun spesial nih buat Akang Teteh dan Pak Kabid. Kasih cakap seperti biasa. Siap. Tumbuh ilalang di semak-semak. Cakep. Menatap kita sambil minum es. Cakep. Akang Teteh, hayu kita menyimak Cakep. kabar seputar seleksi CPNS. Atau khususan kita mengenai istilah CASN seperti itu. Tahun 2024. Pak Kabid, seperti tadi disampaikan, ini tuh isu yang selalu dinanti-nantikan oleh kebanyakan warga, tidak hanya di Jabar pastinya gitu ya, lintas-lintas daerah juga pasti noong-noongnya itu formasi, biasanya formasi untuk seleksi CASN tahun 2024. Nah, Pak Kabid mohon izin, ini seperti apa nih? Sudah adakah gitu kabar-kabar berita ini kapan akan dilaksanakan seleksi CASN formasi tahun 2024 ini untuk Pemprov Jabar? Ada Teh. Ini pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Teh kepada tim Ajib yang luar biasa untuk saya dapat menyampaikan beberapa informasi terkait dengan CASN ini. CASN itu terbagi menjadi dua, seleksi PNS, CPNS, dan seleksi P3K. Gitu. Untuk saat ini kita concern dulu ya Teh ke informasi terkait CPNS. CPNS dulu nih Akang Teteh. Dan untuk CPNS di tahun 2024 ini ada beberapa tahapan. Teteh. Dimulai dari perencanaan. Itu sudah kita lalui gitu ya. Sejak bulan Maret 2024 yang lalu itu di sisi perencanaan. Kemudian dari perencanaan itu outputnya adalah usulan formasi. Usulan formasi ini diusulkan oleh beberapa perangkat daerah atau semua perangkat daerah mengusulkan formasi untuk CPNS ini. Dan kemudian setelah ada usulan dan alhamdulillah usulan formasi yang diusulkan oleh Pemprov Jabar itu disetujui Teh.
Alhamdulillah. Setelah itu, setelah disetujui formasinya, baru kita akan mengumumkan nanti. Pengumuman akan dilakukan mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2024 mendatang. Nah, nanti di sana akan diumumkan formasi apa saja teh yang akan kita buka, yang akan dilakukan seleksinya dan akan diikuti oleh Akang Teteh gitu ya, yang berminat untuk menjadi CPNS di Pemprov Jabar tentunya ya. Siap. Setelah pengumuman itu mengikuti seleksi itu akan dilakukan nanti pada pelaksanaan CPNS itu akan dimulai pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 16 November tahun 2024 mendatang teh gitu. Jadi nanti ada beberapa tahapan sampai di ujungnya nanti ada penetapan NIP. Penetapan NIP itu di bulan Maret tahun 2025 teh. 2025. Gitu. Jadi memang ini tuh rangkaian panjang panjang sekali. Jauh-jauh hari ya Pak Kabid ya. Siap. Jadi tadi Pak Kabid sudah menyampaikan tadi di bulan Oktober sampai dengan November pelaksanaan seleksinya. November. Jadi Akang Teteh masih bisa ada waktu ya Pak ya? Masih ada waktu. Mempersiapkan diri tentunya. Betul. Tapi yang tidak kalah penting yang dinanti-nantikan tadi Pak Kabid sampaikan bahwa tanggal 19 Agustus ini ya sudah mulai rilis gitu ya. Pengumumannya mangga diantos ditongkrongin gitu ya untuk kita cari tahu apa saja informasi yang disediakan oleh Pemprov Jabar. Betul. Seperti itu. Nah, Pak, tadi sudah disampaikan 19 Agustus kita mulai membuka, lalu tadi rangkaian seleksinya dari bulan September sampai dengan November ya Pak ya. Baru 2025 bulan Maret tadi ya penetapan untuk NIP-nya. Wah, tahun depan teh Akang Teteh sudah bernip ya Pak ya. Insyaallah ya. Kalau lulus, tapi harus lulus insyaallah, masih ada waktu kata Pak Kabid untuk mempersiapkan diri. Ya, siap. Nah, Pak izin terkait tadi kampanye kita sudah disampaikan. Nah, ini untuk seleksinya itu sendiri itu akan dilaksanakan di mana ya Pak Kabid? Tempat seleksi kita ada di satu titik teh. Seperti yang sudah pelaksanaan CPNS sebelumnya juga, termasuk pelaksanaan tes P3K itu di sarana olahraga Arca Manik teh. Di Arca Manik, di SOR Arca Manik. Masih dipusatkan di situ ya Pak ya? Nanti ditempatkan di situ semuanya, khusus untuk Pemprov Jabar. Oh, jadi tidak akan tercecer di mana-mana, satu titik. Betul. Itu pasti nanti kalau lolos administrasi berarti akan terpanggil ke situ ya Pak ya? Betul sekali teh. Siap. Berarti nanti di situ ada seleksi kompetensi dasar ya Pak? Betul. Termasuk seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidangnya juga di sana. Oh iya. Gitu. SKD dan SKB-nya di sana teh. SKD dan SKD. Hanya 2 itu ya Pak ya? 2 seleksinya. Iya. Tidak perlu ada wawancara dan lain-lain? Itu adanya di CAT-nya teh. CAT-nya ya. Jadi di CAT itu ada seleksi kompetensi baik dasar maupun bidang dan wawancaranya secara computerized juga. Mantap. Gitu. Tuh udah langsung dikasih bocoran nih sama Pak Kabidnya. Tesnya ada apa aja di situ ya. Luar biasa. Nah ini bagaimana nih Pak? Jadi tahun ini tuh untuk sementara ini ketika nanti rilis di hari Senin tanggal 19 itu informasinya adalah formasi untuk CPNS. Berarti P3-nya belum dong Pak? Belum. Untuk P3K-nya kita masih belum mendapat informasi dari Panselnasnya itu kapan-kapannya saja, formasinya juga masih belum ditetapkan. Jadi buat Akang Teteh, teman-teman non ASN yang akan mengikuti seleksi baik administrasi maupun seleksi kompetensi P3K harap bersabar teh, harap bersabar gitu. Tapi tenang aja teh, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa penataan non ASN ini harus selesai di bulan Desember 2024. Jadi tenang aja, Akang Teteh, teman-teman non ASN tetap bersemangat, tetap menunjukkan kinerjanya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Toh nanti seleksi P3K ini akan dibuka teh. Ditunggu di antosan saja pokoknya, jangan hariwang kata Pak Kabid ya. Baik Pak Kabid, nah ini juga tadi berarti itu satu di antara maksudnya alasan kenapa P3K saat ini tidak bersamaan dengan yang CPNS ya Pak Kabid ya. Betul. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diproses, ternyata termasuk formasinya juga memang belum
tetap ditetapkan secara khusus ya. Betul Masih dalam sekali. proses ya. Tapi jangan hariwang katanya. Tadi saya mengulang-ulang biar teman-teman tadi tetap semangat memberikan kinerja terbaiknya, mempersembahkan kinerja terbaiknya. Gitu. Betul sekali. Nah, seperti itu. Lalu ini Pak, izin bagaimana mekanisme seleksi CPNS nih untuk formasi tahun 2024 ini? Kalau dari sisi mekanisme ya, Akang Teteh, bahwa mekanisme ini sama, mirip dengan mekanisme CPNS di tahun sebelum-sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS terakhir itu dilakukan pada tahun 2021. Ya. Udah lama sekali kita moratorium ya, kita nggak mengangkat. Dan tentunya kita telah mempersiapkan seleksi CPNS ini dengan sebaik-baiknya karena kita yakin bahwa masyarakat sangat antusias sekali, banyak yang menunggu terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan formasi-formasi yang kita bukakan nanti untuk seleksi CPNS itu, tentunya kita ingin memenuhi kebutuhan talenta-talenta Jawa Barat yang arahnya itu ke arah pembangunan Jawa Barat ya. Jadi formasi CPNS nanti itu bersifat tematik. Jawa Barat di tahun 2045 itu visi misinya akan menjadi provinsi termaju. Wah, dan tentunya untuk dapat mensupport ke arah provinsi yang termaju tersebut, kita harus didukung oleh teman-teman CPNS yang tentunya berkualitas ya, tentunya berkualitas. Dan untuk CPNS ini juga harapannya kita bisa menjaring AATT yang ingin berkontribusi di Pemprov Jabar yang betul-betul lulusan yang fresh graduate yang fresh graduate. Dan tentunya nanti karena bersifat tematik tersebut, maka jabatan-jabatan formasi nanti yang akan kita buka itulah jabatan-jabatan yang sangat spesifik. Yang sangat spesifik sesuai dengan bidang-bidangnya gitu teh. Menarik, berarti itu betul Pak. Tadi kan tujuan utamanya diantaranya untuk menuju Jabar yang betul, belajar provinsi termaju di tahun 2045. Ya, betul. Berarti kan harus disupport dengan capital human resource-nya yang luar biasa gitu kan. Nah, tadi menarik itu tadi fresh graduate ya Pak ya, mendapat tempat gitu kan. Betul. Tapi itu apakah ketentuannya hanya untuk fresh graduate atau pada umumnya juga? Biasanya kan sampai maksimal 35 gitu Pak Kabid. Betul. Kalau di sisi persyaratan dari usia emang ada batasan usia maksimal 35 tahun gitu ya. Betul. Dan tentunya kalau dulu mungkin fresh graduate itu agak kurang kurang melirik melirik. Siap. Dan sekarang harapannya kita membuka kesempatan buat teman-teman yang fresh graduate yang berpikiran lebih global tentunya ya, dengan ilmu pengetahuan yang kekinian gitu ya, nggak jadul banget, yang kekinian yang nantinya harapannya bisa mensupport mempercepat laju pembangunan provinsi Jawa Barat gitu deh intinya. Betul. Jadi selain fresh graduate juga umumnya yang sebelum maksimal usia 35 tahun itu masih bisa mengikuti seleksi ini. Luar biasa tuh. Akang Teteh mangga ya. Dipersiapkan sebaik mungkin, harus bersaingnya dengan fresh graduate ternyata. Fresh graduate juga pasti berpikirannya, wah saya belum punya pengalaman gitu ya. Sama-sama saling punya pemikiran masing-masing. Tapi selama itu persyaratannya masuk, tadi Pak Kabid sampaikan dimaksimal sampai 35, ayo manfaatkan ya Pak ya. Betul. Jadi pintu terbuka lebar dan mudah-mudahan tadi disampaikan yang fresh graduate juga tertarik dan dengan segala keilmuan yang kekiniannya itu bisa memberikan warna untuk Pemprov Jabar dan mengakselerasi tadi apa ya pembangunan untuk Pemprov Jabar. Menarik sekali. Nah Pak, ini misal nih Pak, tadi kan highlight bahwa kita fokus di saat ini untuk formasi CPNS tahun 2024. Tapi misalnya teman-teman yang P3K yang udah masuk di data gitu kan, untuk biasanya masuk tes seleksi P3K, boleh ikut tidak ya? Nah, ini ada kabar baik teh. Wah, alhamdulillah. Ada kabar baik buat teman-teman P3K. Iya. Kalau yang dulunya teman-teman P3K itu tidak bisa ikut seleksi CPNS, kali ini diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya harus telah berkinerja minimal selama 1 tahun.
Jadi CPNS-nya sudah berkinerja selama 1 tahun, kemudian ada izin dari atasan langsungnya. Oh, oke. Dari atasan langsungnya, sehingga persyaratan tersebut nanti akan diusulkan oleh kepala perangkat daerahnya ke BKD. Ke kita, ke BKD, dan dari kita ke BKD akan di flagging teh. Akan di flagging di aplikasi SSCASN supaya nanti teman-teman P3K ini bisa ikut seleksi. Gitu. Kalau dulu mereka harus berhenti dulu teh. Mereka harus berhenti dulu, mengundurkan diri dulu dari jabatan fungsional P3K-nya, baru ikutan seleksi. Kalau sekarang enggak. Selama menjadi P3K, dia bisa mendaftarkan seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi nanti di sana, dan statusnya tetap menjadi P3K gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan kan teh, kalau nggak lulus gimana? Nah itu dia, khawatirnya ini hilang juga. Hilang, jangan-jangan. Gimana dong gitu. mempertaruhkan? Gitu. Jangan-jangan gitu. Dan untuk teman-teman P3K jangan khawatir, kalau lulus alhamdulillah bisa mutasi diagonal gini ya, dari P3K ke CPNS. Tapi jika tidak lulus itu akan kembali lagi ke jabatan sebelumnya teh. Akan kembali lagi ke jabatan sebelumnya. Dan tadi karena tidak diputus selama menjadi P3K, walaupun yang bersangkutan masih posisinya calon dan belum ada keputusan dia lulus apa enggaknya, hak dan kewajibannya masih tetap teh. Jadi jangan takut, hak dan kewajibannya sebagai P3K itu masih melekat. Gitu. Sampai kalau lulus ya alhamdulillah, sampai lulus dikeluarkannya NIP. Sampai lulus dikeluarkannya NIP, baru hak dan kewajibannya berpindah. Dari hak kewajiban otomatis gitu ya. Otomatis. Jadi tidak ada jeda gitu ya Pak Kabid ya. Betul. Setelah dikeluarkan NIP, TMT NIP-nya kapan, itu baru setelah itu berpindah. Siap. Gitu Teteh. Betul. Berarti kan ini khususnya di tahun ini alhamdulillah tadi disampaikan bahwa tadi ya Pak Kabid ya, kabar baik untuk teman-teman P3K yang masih penasaran nih pengen lanjut CPNS katanya. Itu masih memungkinkan ternyata masih tanpa ada resiko-resiko dalam tanda kutip ya. Betul. Pak Kabid. Baik. Nah, berarti nanti kantun nanti ketika pun ini ada pengusulan dari perangkat daerahnya atas nama apa untuk jabatan formasi apa mungkin ya begitu Pak Kabid, dia ditujukan ke BKD, nanti BKD akan melakukan flagging. Itu seperti apa Pak izin flagging? Flagging di khususan betul. Iya. Kita akan flagging di aplikasi SSCASN-nya. Karena kalau tidak kita flagging, NIK yang bersangkutan itu masih berstatus sebagai ASN teh. Berstatusnya sebagai ASN. Dia nggak bisa, kalau sebagai ASN dia nggak boleh ngelamar. Betul. Gitu. Dan kekhususan karena ini kekhususan, maka kita bisa flagging bahwa teman-teman P3K tersebut bisa mengikuti seleksi CPNS gitu Teteh. Siap tuh. Ada treatment khusus ini untuk teman-teman P3K yang mau ikutan tahun ini Pak ya. Makanya dimanfaatkan bagi yang berminat. Siap. Masih tadi penasaran dengan formasi CPNS-nya. Nah Pak, ini yang ditunggu juga nih. Berapa formasi CPNS untuk tahun 2024 ini Pak? Nah, kita telah kemarin mengusulkan dan sesuai usulan, kemudian usulan tersebut disetujui Teh, berdasarkan SK dari Permenpan RB nomor 293 tahun 2024, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan formasi sebanyak 899 formasi. Masya Allah, gitu. banyak. Itu terdiri dari 753 formasi teknis dan 146 formasi tenaga kesehatan. Cukup banyak Teh. Ya, jadi kesempatannya sangat terbuka lebar. Ya, betul. Tuh, Kang Teteh 899 itu nomor cantik juga sebetulnya ya. Nyaris 900 kurang satu. Makanya dimanfaatkan ini tadi banyaknya justru di tenaga teknis ya Pak Kabid ya. Di angka 753 untuk tenaga teknis dan 146 tenaga kesehatan. Nah, untuk pasti penasaran, nah pendidikan segitu warganya nggak dikasih di sini. Nah, itu bagaimana Pak Kabid? Nah, gitu ya. Ini tadi 899 itu untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan, kita kembali ke arah kebijakan pemerintah gitu ya di pusat, bahwa kita support ke arah
pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Itu yang pertama teh. Kemudian arah kebijakan rekrutmen CASN 2024 ini yang keduanya adalah seoptimal mungkin menata teman-teman non ASN. Itu arah kebijakan yang kedua. Dan kemudian arah kebijakan yang ketiga yaitu merekrut talenta yang fresh graduate yang tadi sudah saya sampaikan itu ya untuk seleksi CASN ini. Dan tentunya fresh graduate ini adalah teman-teman yang nanti akan mengisi jabatan yang bersifat tematik gitu ya yang tadi. Kemudian arah kebijakan yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin formasi yang terdampak oleh teknologi informasi teh gitu. Jadi kalau ada jabatan-jabatan yang terdampak oleh teknologi informasi, sedapat mungkin kita mengurangi terhadap formasi tersebut. Balik lagi tadi ke pertanyaan bahwa ini untuk tenaga pendidikannya kemana? Betul. Gitu. Tenaga pendidikan adalah sebagai jabatan fungsional gitu ya, yang nanti arahnya kita lebih ke penataan non ASN-nya dulu teh. Karena masih banyak non ASN kita yang masih belum diangkat. Betul. Gitu. Dan tentunya untuk tenaga pendidikan kita akan fokuskan ke jabatan fungsional teh. Ke jabatan fungsional yang harapannya jabatan fungsional itu akan diisi oleh profesional yang sesuai dengan bidangnya, termasuk tadi tenaga pendidikan atau guru. Jadi untuk teman-teman pendidikan itu akan diisi formasinya oleh teman-teman non ASN gitu. Gitu teh. Siap. Tapi masih ada harapan ya Pak Kabid. Masih ada harapan. Pastinya karena tadi Pak Kabid sampaikan juga kita masih berproses loh untuk P3K. Kalau perjuangkan nih untuk AKTT dan diantaranya mungkin untuk tenaga pendidikan itu sendiri ya Pak Kabid ya. Siap. Jadi jangan hariwang, diantos lagi dan kita sama-sama berdoa biar nanti P3K-nya formasinya banyak. Menjelegur gitu. Menjelegur. Pokoknya gitu ya. Baik Pak Kabid tadi sudah disampaikan formasi terus kekhususan untuk P3K. Nah ini terus formasinya juga tadi 899 dan untuk kualifikasi nih Pak seperti apa? Ini kualifikasi pendidikan ini tentunya menjadi concern kita menjadi concern kita, dan kita harapannya dengan seleksi CASN ini gitu ya mendapatkan tenaga-tenaga emang yang berkualitas yang sangat-sangat berkualitas. Untuk formasi nanti kualifikasi pendidikan itu dimulai dari pasca sarjana dari S2. Kemudian ada sarjananya juga dan untuk jabatan-jabatan tertentu itu akan diisi formasinya dengan teman-teman yang berjenjang pendidikan SLTA gitu. Tapi dengan kualifikasi pendidikan dan syarat formal tertentu gitu. Ada tambahan persyaratan gitu teh. Siap, nanti syarat format tertentunya kita harus Akang Teteh pokoknya nanti pantengin nanti di website khusus kita ya di BKD Jabar untuk mantau ini syarat khususnya apa, untuk jabatan apa, formasinya apa, dan kualifikasi pendidikan apa. Tadi Pak Kabid sampaikan jenjang S2, jenjang S1-nya juga pastinya ada juga seperti itu. Nah, Pak Kabid ini kan sebetulnya isu tes CASN ini tuh sudah merebak dari awal tahun ya. Betul. Bahkan dari tahun ke tahun selalu menjadi satu isu ya. Tapi satu hal kadang gitu di tengah jalan pun isu itu tuh menjadi sangat menarik dan sensitif dan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Nah, terkait ini seperti apa nih Pak Kabid menanggapinya? Gitu ya. Betul teh, isu itu selalu ada teh. Bahkan ada beberapa kasus teh yang isunya itu udah tahun yang lama gitu ya. Karena 3 tahun kita moratorium teh, nggak mau ke CASN. Tapi isunya baru kebongkar sekarang teh. Artinya bahwa kejadiannya kapan baru terbongkar sekarang. Dan harapannya Akang Teteh pantengin terus media sosialnya BKD gitu, BKD Provinsi Jawa Barat supaya jangan sampai mempercayai isu-isu yang atau informasi-informasi yang beredar di luar gitu, yang tentunya nanti akan sangat-sangat merugikan Akang Teteh semua. Gitu. Pantengin terus tadi kata Teteh pantengin terus medsos dari BKD Provinsi Jawa Barat, baik itu di website
di IG, di YouTube, di Facebook ada juga. Twitter, hampir ada TikTok juga. TikTok juga ada ya. Ada lengkap Pak kita mah. Pak izin, itu menarik ya Pak ya. Tadi Bapak highlight. Pokoknya pantengin. Kenapa? Karena memang tadi resikonya tadi ada saja ternyata oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kondisi padahal bahkan mengatasnamakan BKD. Betul. Bahwa dijamin lulus, dijamin lolos. Betul. Dengan syarat apa dengan itu, imbalan tertentu. Ini seperti apa nih Pak? Ada tidak sebetulnya? Diklarifikasi langsung nih kalau BKD. Jangan percaya Teh. Nah itu dia. Jangan percaya karena seleksi ini nanti sangat jujur, adil dan bersifat transparan Teh gitu. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa meloloskan untuk seleksi CASN ini. Di bagaimana kita ketahui bahwa seleksi ini menggunakan CAT, Computerized Access Test, dan itu dilakukan di ruang yang steril dengan sistem yang steril, jadi nggak akan bisa ada yang menembus ke sana. Dan hasilnya juga bisa diperoleh secara real time. Ketika ikut juga, jika selesai langsung ada nilainya. Dan secara real time juga perkembangan nilai itu bisa dipantau, bisa dipantau. Jadi menurut saya itu tidak mungkin dilakukan kecurangan gitu Teh. Tuh ya Akang Teteh, pokoknya omat-omatan ini mbak kita ya dari BKD Pemprov Jabar khususnya memberikan pesan khusus gitu untuk Akang Teteh yang memang akan masuk berkecimpung berjibaku untuk memperjuangkan formasi CPNS tahun 2024 ini, bahwasanya jangan terkecoh dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi mengatasnamakan pihak-pihak BKD Pemprov Jabar dijamin A, B, C lulus dan lain-lain, itu tidak ada. Jaminannya Pak Kabid. Jadi insya Allah nanti mungkin teman-teman Akang Teteh yang sudah pernah ya Pak Kabid ya, udah pernah mengikuti tes seperti apa pasti sudah terbayang. Tapi kalau yang belum mungkin itu tadi yang justru harus dipersiapkan itu adalah betul-betul diri kita sendiri ya Pak ya, yang harus akan terjun langsung tadi ruangannya dan segala macamnya steril ya Pak ya. Jadi kita siapkan saja deh, masih ada waktu nih sampai beberapa bulan ke depannya Pak Kabid ya. Baik Pak Kabid, ada hal lain yang ingin disampaikan terkait seleksi ini? Oke. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Akang Teteh di Provinsi Jawa Barat yang ingin mendedikasikan dirinya nanti untuk menjadi aparatur sipil negara gitu. Yang pertama, mempersiapkan diri Teh. Mempersiapkan diri baik lahir maupun batin untuk bisa nanti pada saatnya kita siap mempersiapkan diri dengan belajar mungkin Teh ngapalkeun ti ayeuna Teh. Dengan SKD dan SKB-nya. Oh, saya mau ngelamar ke sini, ilmu pengetahuan umum saya ini harus diperkuat gitu ya. Dan itu menjadi penting. Yang kedua, untuk persiapan itu terutama persyaratan Teh. Biasanya sok ngadadak tahu bulat ngadadak raos tapi untuk persyaratan kalau didadak itu tidak bisa karena orang pun sama akan ngurus ini dan akan mencari persyaratan yang tentunya jangan ngedadak gitu. Terus yang ketiga yang nggak kalah penting itu jangan percaya pihak manapun yang mengatasnamakan BKD bisa meloloskan Akang Teteh untuk jadi CASN dengan imbalan tertentu. Jangan percaya. Pokoknya gitu. Pantengin terus media sosial BKD Provinsi Jawa Barat. Itu aja Teh pesannya. Siap. Nah itu dia di tag khusus ini mah harus informasinya ya. Jadi khususan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya Akang Teteh nanti ceknya di websitenya di laman resmi BKD Pemprov Jabar. Khusus nanti ada CASN Pemprov Jabar tahun 2024. Betul. Untuk nanti warawiri juga mungkin di Aji Podcast pastinya ada juga nanti di Instagram dan lain-lain. Tadi Pak Kabid juga sampaikan, jadi tidak boleh percaya dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada si X, si Z ya Pak Kabid ya mengatasnamakan BKD dijamin lolos, itu dijamin tidak benar. Jadi ketika pun Akang Teteh lulus atau lolos, itu dijamin hasil Akang Teteh sendiri. Jadi Akang Teteh buang-buang buang-buang uang sekian buang-buang waktu, dosa itu yang paling utama ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah
sedemikian rupa tertata ya, karena sistemnya ini ya Pak ya di pusat ya Pak, diolah dan lain-lainnya. Iya. Dengan CAT itu. Iya, CAT tadi. Jadi tidak ada, BKD hanya menyelenggarakan ya Pak ya. Menyelenggarakan saja. Betul. Jadi begitulah infonya. Nanti ada kabar lagi, mudah-mudahan ya Pak Kabid. Mudah-mudahan ada kabar lagi. Sebentar lagi nanti akan ada kabar teh. Ya siap. Atur nuhun ya Pak Kabid. Ini luar biasa Teteh. pokoknya kabar yang sangat di atas-atas akang teteh sejabar dan makan se-Indonesia Raya yang noong pengen ke Jabar ya. Sekali lagi atur nuhun. Mudah-mudahan Sami-sami, informasinya Teteh. bermanfaat untuk Kang Teteh Sadaya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Ajib-ajib, ASN Jabar, Jabar ikut bicara.